Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar tentang menang bersama orang lain dan bagaimana membuat orang lain menjadi sangat berharga. Kita tiba di poin memberi tanpa pamrih. Kita akan belajar tentang memberi tanpa pamrih. Seorang rohaniawan bernama Pierre Teilhard de Chardin berkata, hal paling memuaskan dalam hidup adalah apabila telah mampu memberi bagian besar dari dirinya kepada orang lain. Saya ulangi, hal paling memuaskan dalam hidup adalah apabila telah mampu memberi bagian besar dari dirinya kepada orang lain. Siapapun yang pernah menolong orang lain secara tidak egois memahami kebenarannya. Sayangnya, tidak setiap orang mampu menerima pemikiran berkelanjutan mengenai memberi untuk orang lain. Mengapa begitu? Pertama-tama, yakin bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan situasi. John C. Maxwell pernah bertemu orang murah hati yang hampir tidak memiliki apa-apa dan bersedia membagikan sedikit dari yang dimilikinya. Namun, dia juga pernah bertemu orang yang berkecukupan yang pelit dengan waktu, uang, dan bakatnya. Yang menjadi persoalan adalah sikap. Dan John mendapati bahwa orang yang menikmati memberi tanpa pamrih biasanya memperlihatkan dua karakteristik yang biasa dimiliki. Orang yang memberi tanpa pamrih itu dua karakternya. Yang pertama yaitu mereka mempunyai yaitu mentalitas berkelimpahan. Mereka mempunyai mentalitas berkelimpahan. Jika kita pernah membaca buku karangan Stephen Covey, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People, kita tentu tidak asing dengan konsep yang berhubungan dengan pemikiran kelangkaan dan berkelimpahan. Pemikiran kelangkaan dan pemikiran berkelimpahan. Singkatnya, orang dengan pemikiran kelangkaan yakin bahwa dalam hidup yang ada hanyalah persediaan terbatas dari segala sesuatu. Entah uang, sumber daya, peluang, dan seterusnya. Mereka memandang dunia seperti sebuah kue pie dengan jumlah potongan terbatas. Begitu potongan itu habis, maka habislah. Akibatnya, mereka berebut mendapatkan potongan mereka. Dan begitu mendapatkannya, mereka mempertahankannya. Orang dengan pemikiran berkelimpahan meyakini bahwa terdapat banyak persediaan dari segala yang mengitari hidup adalah kue pie. Dan orang lain mengambil kue pie mereka. Solusinya bagi orang dengan pemikiran berkelimpahan adalah memanggang kue pie baru, membuat kue pie baru. Selalu ada lebih banyak uang untuk diusahakan, lebih banyak atau bahkan lebih beragam sumber daya untuk ditemukan, peluang tambahan untuk dikejar. Solusi lama tidak berlaku lagi. Jangan khawatir, seseorang akan menemukan yang baru. Para penemu, para pebisnis, dan penjelajah dunia secara terus-menerus menciptakan kue pie baru supaya setiap orang bisa mendapatkan sepotong. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa orang cenderung masuk ke dalam salah satu dari dua kategori tadi. Entah menjadi penerima atau pembuat. Penerima
adalah orang yang mengambil, merebut, atau mengkonsumsi apa saja yang bisa diambil untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka memandang hidup layaknya balap tikus. Tentunya, masalah utama yang timbul adalah bahwa meskipun menang, Anda tetaplah seekor tikus. Nah, sedangkan tipe pembuat di sisi lain adalah orang yang memberi, mencipta, dan membuat sesuatu terjadi. Mereka menciptakan kemajuan dan memicu kesuksesan bagi orang lain. Mereka hampir bisa dikatakan memberi sekaligus menerima, karena terus-menerus membantu menciptakan lebih banyak untuk semua orang. Orang yang terbiasa memberi tanpa pamrih hampir selalu mempunyai mentalitas berkelimpahan. Mereka murah hati sebab mereka meyakini bahwa kalau mereka memberi, mereka tidak akan kehabisan sumber daya. Seorang profesor perguruan tinggi bernama Henry Nouwen menyatakan, ketika kita menahan diri untuk memberi dengan mentalitas kelangkaan, sedikit hal yang kita punya akan menjadi makin sedikit lagi. Saat kita memberi dengan murah hati, dengan mentalitas berkelimpahan, apa yang kita bagikan menjadi berlipat ganda. Jadi, prinsip ini benar adanya. Seseorang pernah menanyakan mengapa dia harus memakai mentalitas berkelimpahan, dan dia terkejut dengan jawaban dari John C. Maxwell. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika Anda percaya dengan kelimpahan, kelimpahan jugalah yang diberikan oleh kehidupan kepada Anda. Jika Anda percaya dengan kelangkaan, itulah yang Anda dapatkan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah 50 tahun memperhatikan pada sikap orang-orang dan menyaksikan bagaimana hidup terbentang bagi mereka, saya meyakini itulah yang terjadi. Jadi, jika kita ingin lebih bersikap murah hati, ubah pemikiran kita dan sikap kita agar sikap kita berkelimpahan. Hal itu tidak hanya menjadikan kita lebih murah hati, tetapi juga mengubah hidup kita. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.